Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalin Naufal Faruk Rizkoullah dari kelas MP 4407 dengan NIM 1401204418. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi leverage. Sedikit pengertian dari leverage. Leverage dapat diartikan sebagai penggunaan aktiva atau dana di mana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap atau beban tetap. Ada 3 tipe leverage, yaitu yang pertama operating leverage atau DOL, yang kedua financial leverage atau DFL, dan yang ketiga total atau combined leverage atau DCL. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang operating leverage. Operating leverage mengacu pada persentase dari biaya tetap dalam struktur biaya perusahaan. Umumnya, semakin tinggi leverage operasi, semakin banyak pendapatan perusahaan dipengaruhi oleh fluktuasi volume penjualan. Rumus degree of operating leverage atau DOL adalah revenue before fixed cost dibagi dengan earning before interest and tax. Atau bisa juga rumusnya menjadi Q dikali P kurang V dibagi dengan Q dikali P kurang V dikurangi F. Selanjutnya ada financial leverage. Financial leverage adalah penggunaan uang pinjaman untuk membiayai pembelian aset dengan harapan pendapatan atau capital gain dari aset baru akan melebihi biaya pinjaman. Bisa diartikan pula bahwa financial leverage adalah hutang dalam struktur modal suatu perusahaan. Rumus degree of financial leverage atau DFL adalah earning before interest and tax dibagi dengan earning before interest and tax dikurangi interest dikurangi dengan PD dibagi 1 dikurangi tax, atau bisa juga dengan rumus earning before interest and tax dibagi dengan earning before interest and tax dikurangi interest. Selanjutnya kita beralih ke total atau combined leverage. Combined leverage adalah pinjaman dana yang lebih mengacu pada tingkat keuntungan yang tinggi karena adanya biaya tetap. Dana yang mencakup di dalamnya adalah biaya operasional tetap dan biaya keuangan yang sifatnya stagnan. Rumus dari degree of combined leverage atau DCL adalah sales dikurangi total variable cost dibagi dengan earning before interest and tax dikurangi interest. Atau bisa juga DCL sama dengan DOL dikali DFL. Ini rumusnya bisa dipakai kalau kalian sudah menemukan DOL dan DFL-nya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Sebuah perusahaan pembuat sepatu mempunyai data penjualan sebagai berikut. Harga jual sepatu $50 per unit. Harga variabelnya sebesar 10% dari harga jual, yang mana berarti 10% dari $50 adalah $5. Lalu biaya tetap sebesar $3.000. Hitunglah yang pertama A. Jika pada tahun 2004 terjual 1000 unit sepatu, berapakah DOL-nya? Dan yang kedua atau B. Jika interest yang harus dibayar sebesar $5.000, berapakah DFL-nya? Dan yang terakhir atau yang ketiga C. Berapakah DCL perusahaan? Kita masuk ke jawaban untuk yang DOL dulu. Rumus DOL seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah Q dikali P kurang V dibagi dengan Q dikali P kurang V dikurangi F. Penjumlahannya adalah 1000 dikali 50 dikurangi 5 dibagi dengan 1000 dikali 45 dari yang 50 kurang 5 tadi ya, dikurangi dengan 3000. Hasilnya 45.000 dibagi
45.000 dikurangi 3.000. Hasilnya 1,07. Lalu interpretasinya, jadi perubahan terhadap 1% penjualan akan mempengaruhi perubahan operating income sebesar 1,07%. Lalu kita beralih ke jawaban untuk yang DFL. Rumus DFL adalah earning before interest and tax dibagi dengan earning before interest and tax dikurangi interestnya. Penjumlahannya 42.000 dibagi dengan 42.000 dikurangi 5.000 yang hasilnya 1,14. Interpretasinya, jadi perubahan terhadap 1% EBIT atau earning before interest and tax akan mempengaruhi perubahan EPS atau earning per share sebesar 1,14%. Lalu kita beralih ke jawaban untuk DCL. Rumus DCL, karena sebelumnya kita sudah mencari DOL dan DFL terlebih dahulu, jadi kita bisa pakai rumus yang ini. DCL sama dengan DOL dikali DFL. DOL-nya 1,07 dan DFL-nya 1,14 dikalikan. Hasilnya 1,22. Interpretasinya, jadi perubahan terhadap 1% earning before interest and tax akan mempengaruhi perubahan earning per share sebesar 1,14%. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.